Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para kiai, para teman-teman yang berbahagia, mari kita berdoa bersama-sama niat iktikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita duduk itu para jemaah, para kiai di masjid itu enak. Niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Salat dapat pahala salat. Itulah moderasi. Kan ya? Ngopi niat ibadah. Itulah moderasi. Para kiai, para teman-teman sahabat yang berbahagia yang kami hormati, Ketua GP Ansor Bondowoso, yang saya tidak nyangka kalau melihat dulu di pondok itu ya pasti teori raja itu ya Allah berakana Masai, dan juga yang kami hormati Ketua Rijalul Ansor Bondowoso itu Lora Ali Wafa, yang memiliki Jami Hadrat Jadab. Napa Jadab nih? Jadab Al Barakah strip Jadab berguru sih besar. Mensalawat biasa kayak nyaman sih keren. Apa itu masuk radikal atau moderat? Moderasi agama. Para kiai, para jemaah, saya tadi sore waktu ngajar di Mahat Ali ditelepon sama Pak Ani, Ustaz, nanti mewakili Kemenak katanya. Apa Ustaz? Diundang teman-teman Ansor ngopi bareng katanya, bicara tentang moderasi beragama. Bukan moderasi agama, moderasi beragama. Insya Allah mudah-mudahan nuntut apalagi kaum jurnai. Para kiai, para ustadz yang kami hormati, nanti kita bisa sharing, belajar bersama. Bukan niat ngaji para kiai ngopi di ngopi, para gus, para ustadz, dan sudah ilmunya insya Allah. Ya cuman kita lah berbagi, sharing bersama-sama. Karena memang Gus Yakut itu memang punya agenda besar tentang moderasi beragama. Para kiai, para ustadz yang kami hormati, kita mulai dari mana ini ya? Yang enak. Kalau bisa berdialog nanti. Dia saking undang itu minna wa minhum kan nyaman nih. Kita minna ajma'in kan jadi gitu. Masih kurang sepak nih. Kan jadi kayak gitu. Jadi kalau kita runut dari Al-Quran, kita mulai dari Al-Quran sebagai kalamullah. Bahwa di Al-Quran itu para kiai yang isinya 30 juz dan ayatnya wakilah ada bilang 114 surat ini ya, ada 6.666 ayat dan semacamnya. Itu kalau kita lihat di bukunya para ulama, terutama ulama kontemporer seperti Muhammad Samtut, dan juga kitab yang sering kita baca Wahbah Zuhaili, atau yang sering kita baca Wahab Holab, kan sudah beribadah semua kan ya di pondok kan ya. Bahwa Al-Quran itu para kiai, para ustadz yang banyak guru, saya punya guru itu semuanya itu kalau diambil saripatinya mau dikalah paden
itu cuma mengandung 3 aspek. Itu kata beliau, bukan kata saya. Katanya Mahmud Saltut bahwa Al-Quran yang 30 juz itu yang dimulai dari Bismillah dan diakhiri dengan An-Nas, itu kalau diambil saripatinya itu menjadi 3 aspek pokok. Dan ini awal-awal menjadi bintik-bintik tentang radikalisme dan semacamnya. Jelas ini? Kita bisa sharing begini. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Kalian belajar bersama-sama. Itu katanya Wahbah Zuhaili dan juga bahwa Wahab Khalab itu mengatakan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama tentang masalah akidah. Tentang akidah. Yang kedua tentang akhlak atau tasawuf. Jelas lagi? Yang kedua tentang akhlak tasawuf. Yang pertama tentang akidah tauhid. Itu akan Al-Quran yang 30 juz. Yang kedua tentang tasawuf atau akhlak. Yang ketiga adalah muamalah atau fikih. Jadi perpaduan antara akidah, kemudian tasawuf dan akhlak dan fikih, itulah namanya moderat. Jelas gini? Jelas apunten? Jelas. Orang terlalu cuma akidahnya, dia tidak baik. Dulu pada masa Imam Ghazali, pada Imam Ghazali Lombok, itu terkenal dengan namanya aliran kebatinan. Sepenting Allah, sepenting kepangeran Allah. Itu kurang baik. Pada zaman maka disebut dengan akidah kebatinan. Sepenting kepangeran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah tasawuf dan akhlak. Di Al-Quran banyak Allah mengajarkan tentang masalah akhlak. Kemudian ada yang namanya fikih, muamalah. Makanya kata Imam Malik mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, barang siapa yang berilmu fikih itu kan normatif, kita butin haram. Nah, ini kadang-kadang jadi radikal. Terlalu fikih-fikihan itu jadi kadang radikal. Jelas ini? Banyak contoh-contoh di Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kami menyampaikan bahwa waman tasawwuf wala mitakafaqqah, orang ahli fikih tak tasawuf biasanya sindik, biasanya sombong, mentangkok, kayak gitu dia. Itu yang pertama. Contoh, kita ambil contoh di Al-Quran. Di Al-Quran ada yang mengatakan fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Coba kita kaji fikih sekarang. Di Al-Quran fa'in aqabtum, jika kamu tampil fa'aqibu, tampil dia. Benar baca fikih. Saya pernah tanya ke jemaah, menbian tampil di orang fikih mengatakan tampil. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Tapi Allah mengajarkan yang tinggi akhlak. Wala in sabartum la wa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kamu sabar, itu yang terbaik dari Allah. Itu perpaduan antara fikih dan akhlak. Jelas? Itulah moderat. Coba boleh kita contoh tentang masalah moderat. Siapa contoh? Kalau ada orang dagang sayur, ajual sayur misalnya dan abon, yang siang setengkes dihargai 5.000. Polsektor sayur. Dapat ke rumah sampean berapa bu? 5.000 pak. Sampean nawar 1.000, boleh tidak secara fikih? Boleh tidak? Boleh secara fikih, tapi tak sopan. Jelas tak benar? Ya kan?
itulah moderat. Jelas? Tapi kalau kita umpamanya berapa itu harga sayurnya? 5.000, ya dah saya kasih 7.000, berarti itu akhlak. Jadi moderasi dalam bicara tentang normatif dan kelayakan, pantas atau tidak pantas. Kenapa kata orang radikal? Karena terlalu fikih-fikihan, belajar ayat biru-biru gitu ya, merahnya merah. Dia tidak pernah belajar bahwa Allah mengajarkan akidah, tasawuf dan akhlak. Contoh lagi, jadi yang paling Allah mengajarkan contoh yang paling banyak dan Quran. Allah mengatakan, fa in kana tu usratin fanadiratun ila maisarah. Itu fikih. Jika kamu punya hutang ditagih, benar atau tidak? Cara fikih. Dalam fikih orang punya hutang hukumnya wajib bayar atau tidak? Wajib ajar. Wa in kana tu usratin, jika mereka yang punya hutang itu tak mampu bayar, fanadiratun antos, sampai dia punya, tapi wa antasaddaqu khairul lakum, jika kamu bersedekah kepada orang itu lebih baik dari kamu. Berakhlak nyatanya fikih. Makanya memadukan antara akidah, tasawuf dan fikih, itulah namanya moderat. Allah mengatakan, Quran jelas, ciri-ciri umat Muhammad yang moderat adalah wasaton, yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tapi bukan diam, tapi diam adalah bergerak dan selalu. Itu yang pertama. Kemudian banyak contoh-contoh tentang masalah moderat dari Al-Quran, bahwa akhlak itu apa sih? Katanya tasawuf. Akhlak itu adalah at-takhallaqu bi akhlaqillah. Ini nanti katanya dengan era digital. Akhlak itu adalah apa? At-takhallaq, berakhlak bi akhlaqillah, dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini kadang-kadang membuat orang kuat kepada jemaah. Kadang-kadang kita kan Allah dan Quran itu mengajarkan sangat moderat sekali. Pada Allah itu zat yang maha kuasa, zat yang maha bijaksana. Paling tidak di Al-Quran itu rata-rata semua ujung-ujung ayat diawali diakhiri dengan dua sifat oleh Allah. Coba teliti. Innallaha ghafurur rahim, kan? Innallaha kana aliman hakimah, ya? Itu sifat-sifat Allah. Innallaha sami'un, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami', dia maha mendengar. Apakah cukup mendengar? Tidak cukup, harus basir, harus klarifikasi. Kadang kita, kenapa kata banyak hoak? Kibur leser, itu kan ya. Itu cuma sami, cuma mendengar, basir belum dia meneliti kebenarannya. Maka Allah mengajarkan bahwa kalau orang ingin moderat, berarti tidak bahwa sifat Allah harus dimiliki. Innallaha kana aliman hakimah. Coba di dalam kepemimpinan rata-rata pemimpin itu berpotensi untuk angkuh dan sombong. Kita kaji ayat tentang kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan ya. Laki-laki pemimpin di perempuan, tapi akhirnya innallaha kana aliman hakimah. Allah tuh yang maha kuasa, walaupun tahu hakim, dia bijak. Walaupun kau jadi pemimpin, jangan mentang Allah sendiri gak pilih dong. Tahu tapi bijak. Allah itu melaksanakan hukum undang-undangnya. Tidak benar, ya kan? Innallaha sami'un basir raufur rahim. Kita beranak, anak benar, kita punya sifat rauf, nisar benar, benar atau tidak? Anak salah, nisar benar, tapi benar rahim, sekali-kali diberi tindakan agar anak itu benar. Apa artinya bahwa Allah mengajarkan moderat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Contoh yang ketiga, enggak ada jawab. Mohon maaf, kalau ada orang non muslim, saya tidak bukan kafir ya, ini radikal ya. Kalau ada orang non muslim baik ke orang, bagus, nolongin langka,
seneng kasadaqah, masuk surga enggak? Coba kadang Ansor, ada orang non muslim sering membantu ke masjid, sering kasadaqah, masuk surga enggak? Enggak masuk surga. Kenapa? Dia cuma tasawuf baik. Secara fikih boleh nggak bersedekah? Boleh, karena kurang satu belum yakon akidahnya ke Gusti Allah. La ilaha illallah, suara itu sudah. Iya kan? Kadang kita banyak dalam sholat, contoh, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba banyak orang sholat mari apa aja banyak sandal elang, ada enggak? Dia sholat tapi itu sandal, dia cuma sholat tapi isinya tidak dapat. Apa isi sholat? Tanha 'anil fahsya wal munkar, contoh. Atau cuma bayi saja kita baju kayak itu sandal kita baju salah, jelas kamu kan? Itulah namanya moderasi dalam beragama. Ya kenapa sekarang kok banyak orang-orang akan berbuat radikal, seru sih, tapi Allahu Akbar dan semacamnya, karena mereka belum mengkompromikan antara akidah, tasawuf dan fikih. Namun fikih belum haram ya tidak bisa. Maka perlu dibaru dengan namanya tasawuf, berbuat baik dan dicadangkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadilah namanya moderasi beragama. Insya Allah seperti itu, tak kira benar perlu. Polisi akan duduk manis gitu. Itulah. Nah, itulah. Makanya tugas kita ada eksorsis, kita berjuang. Di mitzvah gimana caranya? Kita harus sifat Allah digunakan, paling tidak dua sifat. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah bernasihat. Idza ja'akum fasiqun, kita datang berita orang tak jelas sama kamu, fatabayyanu, klarifikasi, jangan langsung share. Jadi berita orang kono gerem. Kenapa banyak hoax itu? Kan kita tidak punya sifat Allah. Sami'un basir. Itu dia. Jadi intinya bahwa paling tidak kita belajar moderasi itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan dan kedamaian bagi engkau semuanya. Alaika kaca, assalamualaikum, kesejahteraan, keselamatan. Jadi mereka belajar itu mau simpul, pamuso, berarti dia tidak dapat isi sholatnya, cuma sholat. Guru, mereka belajar musuh ke murid, mereka belajar geger ke murid dan sekali. Berarti kenapa? Sholatnya dia dapat, tapi isinya dia tidak dapat. Fikirnya dia dapat, tapi akhlak tasawufnya dia tidak dapat. Makanya dia radikal dalam mengajar. Makanya moderasi adalah perpaduan antara tauhid, akidah, tasawuf, akhlak dan fikih. Insya Allah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam Nusantara. Jadi yang perlu kita laksanakan bersama-sama. Oleh karena itu tugas kita mari tidak kita belajarlah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pelaksanaannya, kapan sifat itu dilaksanakan oleh Allah? Coba kita teliti. Kapan kita harus tegas dan kapan tasawuf? Berikan menaiki. Coba teliti panjenengan semua ayat Allah, berikan guna. Ketika Allah bicara masalah orang melarat, orang miskin, mesti ujungnya innallaha ghafurur rahim. Coba Quran, faman turra ghayra bawin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Itu kan? Faman turra, barang siapa yang makan barang haram terpaksa, ajar ular, itu boleh kan ya? Makan barang haram tandih boleh karena kelaparan, itu kan ya? Ghayra bawin, sedangkan dia tidak melampaui batas, wala adin, dan sedangkan dia tidak ghayra, dia tidak mau sebenarnya, kita tidak boleh. Kemudian ghayra adin, kemudian dia tidak melampaui batas sekedarnya, silahkan makan. Fa innallaha ghafurur rahim, kan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya kan? Jadi ayat itu
Tapi ketika bicara pemimpin, Allah mesti awali dengan Innallaha azizan hakima. Allah Maha perkasa. Kapan kita perkasa? Seorang pemimpin jangan mentang-mentang aku Allah, katanya Allah, aku Tuhan kamu yang Maha Kaya, Maha Daya, tapi Allah perkasa, tapi hakim. Banyak yang perkasa tapi hakim, dia banyak guna-guna. Ada kan pecat, ya kan? Apa radikal enggak? Barusan sama Pak Ketua Tegara tak hadir, absen. Aziz tapi tidak hakim. Rela. Allah, aku tidak jatuhnya Allah. King of King, Qadir Qudrat. Aku ini semuanya milik aku. Tapi saya Azizan Hakim. Saya perkasa, diberdaya, tapi saya bijaksana berumat saya. Itu namanya moderat. Jadi wakadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Oleh karena itu kami jadikan kalian umat yang moderat, litakunu syuhada, agar kamu itu menjadi hadir. Jadi ciri-ciri umat moderat. Satu, katanya Allah, ciri-ciri yang moderat. Dari ayat pun berapa kaji? Ayat moderat benar masih baca berapa ayat? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian semua ummatan wasata. Umat yang moderat, umat yang di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak ortodok, tidak liberal. Itu kita. Tapi jadinya litakuna syuhada, agar kau hadir di tengah masyarakat. Benar Pak? Jika kita hadir ada masalah intare, masyarakat tadi bentuk itu syuhada. Masyarakat hadir, artinya ketika masyarakat itu butuh, ansor datang, itu syuhada namanya. Masyarakat butuh bantuan, entar, sampai itu namanya syuhada. Itu namanya masyarakat yang moderat. Entah indah tatar ya. Itu kan namanya aziz tapi tidak hakim. Jadi kesimpulannya bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa moderasi beragama lambuh pun. Ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, sudah malaikat nanya tentang moderasi. Muhammad Aminatun sahabat para jemaah. Ada laki-laki datang langsung tunjuk di Muhammad. Atanya tentang man wal iman wal Islam wal ihsan. Iman itu tauhid yang pertama. Islam itu adalah fikih, ya. Wal ihsan adalah akhlak tasawuf. Jadi orang yang baik adalah orang yang mengamalkan ketauhidan kepada Allah, orang yang tasawuf baik, kemudian dia melaksanakan fikih. Jelas ini? Bukan bikin dok haram juga Allah. Pokok meletak sesuai dengan bar ya Pak. Ya perungku Pak. Allah Akbar. Bakar ya. Kata orang lebih. Yang kena semuanya kena lebih kan? Padahal tidak. Allah mengatakan sami, mendengar dari siapa? Khabir, cek ke tempat benar atau tidak. Itu baru bijaksana, namanya moderat. Jelas Bang? Itu para kiai, para ustadz yang bisa menjadi pengantar atau menjadi penutup, terserah. Mungkin ada sanggahan atau sambatan, terserah. Mau diskusi kira-kira kemarin tahun yang jawab di Kautang jika menggula pernah gengsi di radio mulai 2000 di Basan 2005 tidak tahu Kautang. Kenapa? Karena ilmuwan tidak boleh sama dengan politisi. Ilmuwan itu tidak sama dengan politisi. Kalau ilmuwan itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tapi politisi boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Jadi menurut seorang dai balik keleron yang Ustaz, alhamdulillah perbaiki. Saya begitu udah biasa. Jadi kalau salah sampai ya saya cek lagi, tidak bantu dicek halaman saya di sekian. Kan di luar seperti itu. Dikritik, wah mau tahu kalau mau cek tapi wah itu radikal nanti. Jadi gitu. Iya salah saya minta maaf ya. Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik di Barajudan begitu sama. Coba fikih itu coba kalau kita bicara Imam Malik itu aurat. Kata
Kata Imam Malik itu ya, secara fikihnya aurat itu adalah cuman kubur dan tubur, depan dan belakang. Jadi Imam Malik mengatakan orang yang belajar kecaurat itu sah, ya kan? Pertanyaannya, pernahkah panjenengan melihat Imam Malik belajar karoan? Pernah enggak? Tidak pernah. Itu bicara kelayakan, kepantasan, sama. Jadi tidak semuanya benar begitu layak digunakan. Contoh boleh, masalah moderasi. Baca Al-Quran ngaji, bagus kan? Bagus ke Allah. Kalau 12 malam ngaji ada omongan, tidak layak bagi kurang manusia. Radikal nanti itu ya. Iya, makanya Tuhan harus mendorong seperti ini. Bukan melarang ngajinya, iya kan? Bukan melarang ngajinya, tapi ada yang pantas untuk Allah dan pantas untuk manusia. Makanya Allah wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dan juga masyarakat bil ma'ruf dengan kepantasan dan kelayakan. Ke siapa? Untuk Allah, untuk manusia. Untuk fikih, jangan ngaji boleh sampai ngarang lagi. Radikal, mau tahu menteri, ingat. Tapi kan kita begini kan, pantas ke Allah, tidak salah ke Allah, tidak layak ke manusia. Oh tenang orang kasarin. Gimana yang bijak? Atau orang sagoni, iya kan? Atau orang sagoni, mangke salon bobo, sampai gula ku pabrik bang, iya kan? Kadang kita kan ngom ke alam, itu kan ya. Mengaku imam kita bojeng ngaji, mentaku imam pasti ngaji. Radikal tuh kan? Nah, dan kita yang radikal ada. Jadi kita sendiri mau imam, pokoknya mendampingkan, nggak ngaji. Padahal memang, ya kan? Berarti dia cuma fikih yang digunakan, tapi dia tidak bertasawuf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepantasan, sebenarnya kepantasan. Jadi orang radikalnya tidak bisa mengukur pantas tidaknya. Dia dapat Allah, dapat manusia. Seperti ikut jeruk, hitam putih gitu ya. Ada polisi repot. Mungkin itu para kiai yang bisa kami sampaikan, ilmu sedikit yang bisa kami sampaikan kepada cakancah. Mudah-mudahan sekedar menjadi bagi tambahan wawasan kita tentang masalah melek digital dengan berdakwah, dan kita memahami sesuatu dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu maha bijaksana, Allah maha tahu, Allah maha pengasih, Allah tidak mentang-mentang. Siapa mentang-mentang karena dosen, korektor, cangkok, kok ketua cangkok, nah itu aziz tapi tidak hakim, perkasa tapi tidak bijaksana, ya kan ya? Iya, itulah namanya moderasi agama. Lambok pun diajari di Nabi, iman, Islam, dan ihsan. Itu sekentok yang bisa kami sampaikan. Nah, mungkin ada sharing-sharing, tak apa-apa, bisa saya jawab, bisa main diri, itu yang bisa kami sampaikan, sekedar tambahan wawasan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.